Hai semua. Hmm, aku mau cerita ya sedikit kesaksian tentang hmm, sesuatu hal yang sangat berarti yang aku alami kemarin malam, tepatnya Sabtu malam. Eh, Biasanya setiap hari itu aku sebelum tidur, biasanya jam 9 itu udah di atas tempat tidur, karena setiap pagi jam 5 harus sudah berangkat kerja. Tapi biasanya setiap Sabtu aku agak malam tidur dan biasa kerja beres-beres rumah, nyapu, terus nyetrika. Sama seperti Sabtu kemarin jam 9 malam aku masih nyetrika dan akhirnya ke tempat tidur sekitar jam 11. Ya, everything is okay. Pas lagi sampai di tempat tidur, aku mulai tidur dan ya sebelum tidur aku baca renungan dulu. Kemudian balas-balas WA yang masuk, dan setelah itu aku letakkan HP. Tapi ternyata aku nggak bisa tidur karena udah jam 11, jam 12, dan akhirnya karena nggak bisa tidur, aku berasa di luar angin begitu kencang. Nah, tadinya aku pikir akan hujan, ternyata enggak gitu. Nah, pas jam 1 aku kebangun dan merasa tenggorokanku kering. Sakit, perih, bukan hanya sekedar kering, sakit tapi perih. Nah, setelah itu aku minum air hangat dan berdoa dalam nama Yesus. Setelah itu aku minum vitamin C. Kebetulan aku masih punya stok vitamin C. Nah, setelah itu aku mengoleskan leherku dengan balsem ini nih. Nah, balsem andalan. Akhirnya karena hidung sudah mulai meler, aku pakaikan shawl ke leherku. Mungkin aku masuk angin, pikirku, karena memang beberapa hari sebelumnya, meskipun 3 hari belakangan ini nggak hujan, tapi di hari-hari sebelumnya selalu setiap sore malam pulang kerja itu pasti kena hujan, meskipun hanya sekedar gerimis-gerimis ya. Nah, tapi tetap akhirnya di jam 1 aku gelisah, mata udah ngantuk, udah mau nari gitu, tapi aku terus terbangun. Akhirnya aku terduduk dan mengatakan, something happen, ada apa Tuhan? Akhirnya aku cuma bisa berdoa dan aku bilang, Tuhan ada apa? Jadi aku menyebut orang-orang yang kukasih, mulai dari orang tuaku apakah sakit, adikku, tapi aku baru komunikasi dengan mereka kemarin sore, pikirku. Nah, terus akhirnya ketika aku berdoa, doaku tertuju pada satu orang yang di sana. Siapakah dia? Eng. Tapi kan aku nggak tahu apakah dia sehat, apa dia sakit. Tapi entah kenapa ketika aku berdoa, Tuhan menunjukkan satu nama itu. Dan akhirnya aku mendoakan, aku bilang aku nggak tahu apa yang terjadi pada dia Tuhan. Kalaupun dia sedang mengalami kesakitan ataupun mengalami pergumulan atau mengalami hal-hal yang bergumul secara batin, nggak secara fisik, lemah tubuh, Tuhan Engkau yang menolong dia untuk melewatinya. Nah, itu saja doaku. Nah, yang anehnya badanku ikut sakit dan terserang. Tadinya aku pikir aku kena COVID, karena teman kantorku ada 3 orang juga yang sudah isoman, tapi mereka kan udah kemarin, karena aku pikir karena udah tes swab juga aku nggak ada positif gitu. Nah, tapi tadi malam aku merasa tenggorokanku perih sekali dan hidungku meler. Akhirnya aku sempat rencana nggak usah ke gereja, udah deh aku ini aja, di rumah aja, nggak usah ke gereja. Nah, akhirnya sekitar jam 5 aku bangun dan menemukan bahwa udah lumayan tenggorokanku. Terus aku sarapan pagi, nyeduh teh hangat, terus minum vitamin C lagi karena nggak ada, stok obatku habis. Rencana besok Senin mau ambil stok obat karena Senin off kantor sekali sebulan. Nah, malam itu aku udah mendoakan orang itu
kalau aku sebut namanya di sini nanti jadi heboh, viral pula ya kan. Tapi Tuhan mau aku mendoakan dia dan menyebut namanya. Tapi aku nggak tahu dia itu sedang apa. Cuman itu saja, Tuhan kasih tunjuk, doakan dia. Udah aku doakan. Aku bilang semoga dia baik-baik saja Tuhan, entah apapun. Tapi aku yang merasa kesakitan. Nah akhirnya sempat malas ke gereja, tapi akhirnya aku berangkat ke gereja juga. Nah setelah mandi, tadinya mau KU1, udah deh KU2 aja gitu kan. Dan akhirnya aku pun jadilah berangkat di ibadah kedua. Nah pas lagi nyampe ibadah kedua, aku ketemu seorang bapak. Karena memang dari rumah aku udah berencana aku mau nanya apakah dia ada di ibadah satu, tetapi bapak itu menjawab nggak ada. Biasanya dia duluan datang. Oke, nggak ada. Apa dia sakit atau keluar kota, nggak tahu. Nah, ya udah terserah. Tetap komunikasi dengan orang berjalan seperti biasa, teng ding 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 ding, ngobrol oyo. Dan setelah ibadah akhirnya aku pulang ke rumah. Aku rencana habis makan siang mau tidur karena malam tidurku sudah terganggu dan tidurnya nggak cukup. Akhirnya aku bilang sama Tuhan aku mau tidur, tapi pas lagi siang nggak bisa tidur, mataku udah ini. Dan akhirnya aku berdoa lagi, aku nggak bisa tidur Tuhan, walaupun tenggorokanku sudah nggak berasa perih. Habis makan aku minum vitamin lagi. Terus ya udah akhirnya aku berdoa, terus tiktokan menghibur diri dan lanjut untuk nyetrika. Dan sekarang aku ngerekam kesaksian. Karena aku asik tiktokan nggak lihat HP, ternyata dari siang ada yang nge-WA minta digantikan WL KU1 guys. Terus kenapa ini WL yang sesuai jadwal? Akhirnya aku tanya dan ternyata betul, peperangan yang tadi malam Tuhan suruh aku mendoakannya. Oh ternyata betul, orangnya lagi sakit. Emang udah niat mau nanya, tapi nggak bakalan dijawab juga. Aku udah niat mau WA, tapi kalau aku WA pun nggak bakalan dikasih tahu. Tapi ya sudah, akhirnya aku karena malam itu aku pun berasa tenggorokanku perih, sakit. Aku pun ini tidurnya aku nggak bisa tidur nyenyak, udah dikasih balsam, selimut, semua, tapi aku tetap nggak bisa tidur nyenyak. Dan akhirnya aku duduk, dan di dalam duduk itu aku ingat semua orang-orang yang aku doakan, yang ini. Akhirnya ada satu nama, oh Tuhan mau aku mendoakan dia. Tadinya aku pikir kalau dia nggak ada di gereja berarti dia keluar kota Tuhan, tapi kalau dia nggak keluar kota berarti dia sakit. Nah aku mau nanya sama semua orang, malu. Ya aku mengandalkan diriku sendiri. Ya udah aku bilang tahan, sabar. Nah, akhirnya aku percaya kalau Tuhan udah kasih tahu, Tuhan akan jawab sendiri. Ya udah, sampai aku pulang gereja aku nggak tahu. Yang aku tahu dia memang tidak ada ke gereja, tapi aku nggak tahu dia kenapa, ada apa dan bagaimana. Karena bapak yang kutanya itu juga nggak lihat dia di gereja. Nah akhirnya sampai di rumah aku baru tahu itu pun menurut aku itu cara Tuhan untuk memberitahukan kepadaku, ini loh Led, yang tadi malam aku kasih tahu samamu dia lagi sakit ya. Semoga dia cepat sembuh. Dan Tuhan itu ajaib, dan aku nggak bisa menolak berkata tidak. Ketika Tuhan suruh aku, mendorongku harus berdoa malam itu juga. Tapi yang ajaibnya, ketika aku udah mendoakan orang itu dan aku pun sembuh, bahkan sampai sore ini jam berapa nih ya? Jam 4:30, tenggorokanku sudah tidak lagi perih dan tidak lagi meler, dan aku bisa melakukan aktivitasku. Tapi bersyukurnya besok kerjaan kami libur, kantorku off, jadi aku bisa istirahat juga, memulihkan stamina dan beberes di rumah. Luar
biasa. Saat Tuhan memberitahukan sesuatu, sebenarnya Tuhan itu mau hanya aku nurut dan taat dan jangan kepo. Jangan kepo dengan apa yang tidak aku kasih tahu. Udah, akhirnya iya betul. Kalau aku mengandalkan diriku sendiri, aku tanya-tanya semua orang, dia kemana, kenapa, nanti aku malah tidak akan mendapat jawabannya. Tapi akhirnya aku buat aja, aku diamkan diriku seperti yang biasa. Tuh bilang seperti biasa, Len, kamu tidak perlu buang-buang energi untuk cari tahu kesana kesini. Kau akan tahu dengan sendirinya. Karena memang pengalamanku juga, kalaupun kutanya di WA, dia nggak akan pernah jawab, guys. Ya sudah. Tapi aku bersyukur tadi malam aku masih mentaati apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh aku berdoa, dan Tuhan aku menutup mata, aku menemukan nama itu untuk didoakan. Dan ternyata dia sedang berjuang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Semoga cepat sembuh dan cepat pulih, dan virusnya nggak menyebar kemana-mana. Aduh, aku baru bisa tertawa dan tersenyum. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin caranya Tuhan ya kelihatan simpel, sederhana, tetapi itu buat aku sangat unik. Karena memang aku gak tahu, aku hanya disuruh Tuhan melakukan ini. Ketika aku mau cari tahu, aku gak menemukan jawabannya, tapi jawabannya dapat sendiri. Dan aku mau orang itu tahu apa yang terjadi sama aku tadi malam. Nah, akhirnya aku ceritalah sama dia lewat WA. Dia baca atau tidak, dia nggak perlu dibalas, yang penting itu kesaksianku bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga teman-teman yang lagi sakit, orang-orang yang kukasihi, yang kucintai, Engkau Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Belajar, punya kesempatan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mengetahui maksud dan tujuan Tuhan untuk kehidupan kedepannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan.